Pertama kali, Bongkot melihatnya di pelataran Masjid Nabawi di saat ia melaksanakan ibadah umroh. Sepasang mata itu melintas dan berpapasan dengannya. Sepasang mata itu sempat melirik dan memandang kepadanya. Ketika tatapan sepasang mata itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, tabik pun saudara-saudaraku tercinta. Salam suara kata, terus kreatif dari rumah. Melalui Saiful Irba Tanpa Kau Official di laman YouTube, kami akan terus menyajikan cerita-cerita yang profetik agar kalian tetap merasa rileks dan nyaman tinggal di rumah. Kali ini kami akan menyampaikan satu cerita pendek berjudul Sepasang Mata yang Menyala. Semoga kalian terhibur dan tetap semangat bersama kami dengan melakukan wisata imajinal dan rekreasi spiritual. Baik, ini dia ceritanya. Sepasang mata yang menyala. Untuk ketiga kalinya, Bongkot melihat sepasang mata itu. Sepasang mata yang memancarkan cahaya dengan indahnya. Sepasang mata dengan tatapan yang memesona. Sepasang mata yang penuh misteri. Dan karena itu, menurut Bongkot, memiliki daya tarik luar biasa. Pertama kali, Bongkot melihatnya di pelataran Masjid Nabawi di saat ia melaksanakan ibadah umroh. Sepasang mata itu melintas dan berpapasan dengannya. Sepasang mata itu sempat melirik dan memandang kepadanya. Ketika tatapan sepasang mata itu tepat membidik kedua matanya, tiba-tiba Bongkot seperti tersihir. Sungguh, Bongkot merasa tidak hanya sekadar melihat bola mata yang berbinar-binar mengilaukan cahaya, tapi di lingkaran hitam bola mata itu ada semacam lorong yang melingkar-lingkar jauh, dan di ujungnya terlihat sebuah taman yang indah. Begitu indah, sebuah pemandangan yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Ya, maka kemudian Bongkot merindukan kembali untuk dapat menatap sepasang mata itu. Dan ternyata doa dan harapannya dikabulkan Tuhan. Bongkot kembali melihat sepasang mata itu melintas di pelataran Masjidil Haram. Saat itu usai sholat maghrib, di antara rembang malam, sepasang mata itu memancarkan cahaya lebih terang dan berkilau-kilau. Bongkot terpukau menatapnya. Tersebab dari lingkaran bola mata itu kembali ia melihat semacam lorong yang melingkar-lingkar jauh, dan di ujungnya terlihat sebuah taman yang indah. Begitu indah. Bongkot mencoba mendekatinya. Sayang, sepasang mata itu lesat di antara kerumunan orang-orang. Hingga beberapa waktu Bongkot mencari-cari sepasang mata itu, namun tak ia temukan. Sampai Bongkot pulang umroh dan kembali ke kotanya, hasrat untuk kembali bertemu dengan sepasang mata itu semakin menggebu-gebu. Dalam setiap doa, selalu ia bermohon kepada Tuhan agar dipertemukan lagi dengan sepasang mata itu. Ya Tuhan, Engkau Maha mengetahui segalanya. Maka berilah hamba kesempatan dan pengetahuan untuk kembali bertemu dengan sepasang mata yang penuh misteri itu. Amin. Jauh di dalam relung hatinya, Bongkot sesungguhnya merasa heran kenapa kini ia begitu terpesona dan mengagumi sepasang mata itu. Padahal sebelum melaksanakan umroh, sepasang mata itu adalah hal yang biasa saja buatnya. Bahkan ia sungkan memandangnya. Dan jika harus berkata jujur,
maka kalimat inilah yang akan keluar dari mulutnya. Aku tidak suka dengan sepasang mata itu. Ya, setiap kali ia melaksanakan sholat 5 waktu berjemaah di masjid di kotanya, ia kerap menjumpai sepasang mata itu, dan bongkot selalu berpaling dari tatapannya. Menurutnya, tidak ada yang istimewa dari sepasang mata yang terlihat dari seorang wanita yang wajahnya ditutupi cadar dan seluruh tubuhnya dibalut busana muslimah. Keindahan apa yang bisa kita nikmati, Bong? Protes bongkot. Gila kali kau ini. Kau catat ya, dia hidup bukan untuk kita. Dia menjalani kehidupan untuk suaminya kalau dia sudah bersuami, dan untuk Tuhannya. Kenapa pula kau yang repot? Ujar seorang kawan yang diajak bongkot berbicara. Sudahlah. Cuma aku tak habis pikir, hari gini dengan kehidupan yang serba modern, ada wanita seperti itu. Apa yang ada di pikirannya? Kau tanya sendiri pada wanita itu. Setelah kau dengar jawabannya, habis perkara. Jangan pula kau panjang-panjangkan cerita, bisa botak kepalamu. Bongkot tertawa lepas mengiringi tawa kawannya. Tak sedikit pun terlintas rasa kagum dalam dirinya terhadap sepasang mata itu, bahkan walau sekadar untuk menghargai. Tapi mengapa sekarang berbeda? Bongkot merasakan bahwa kini ia sungguh-sungguh merindukan sepasang mata itu, sepasang mata yang terlihat dari seorang wanita yang wajahnya ditutupi cadar dan seluruh tubuhnya dibalut busana muslimah. Sepasang mata yang memancarkan cahaya dengan indahnya, sepasang mata dengan tatapan yang memesona, sepasang mata yang penuh misteri, dan karena itu memiliki daya tarik luar biasa. Apa yang telah terjadi dengan diriku? Bongkot bertanya-tanya dalam hati. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, waktu berlalu. Hingga lebih 6 bulan setelah Bongkot berada di kotanya, di suatu malam ketika ia pulang dari masjid, ia diperkenankan Tuhan bertemu lagi dengan sepasang mata itu. Ya, pada kali yang ketiga ini, sepasang mata itu seakan sengaja menghadang langkah Bongkot. Sepasang mata itu bergeming di depannya. Kegelapan malam yang kental membuat sepasang mata itu seperti mengambang di udara. Antara rasa kaget, tidak percaya, dan terpesona, Bongkot memandang lekat-lekat sepasang mata itu. Bertambah lekat, semakin lekat. Belum sempat Bongkot menyapa, sepasang mata itu tiba-tiba memancarkan sinar yang berkilau-kilauan. Sinar itu melingkar-lingkar bagai spiral memasuki mata Bongkot. Tubuh Bongkot bergetar. Tak lama kemudian, Bongkot merasakan ada satu kekuatan yang begitu dahsyat membetot dirinya masuk ke dalam bola mata itu yang berkilau-kilau. Bongkot melayang-layang, berputar, hanyut mengikuti lekukan lorong yang melingkar-lingkar bagai spiral. Terus melayang, terus berputar, melayang, dan berputar. Lalu, saat sinar yang berkilau-kilauan dan melingkar-lingkar membetot dirinya berhenti, Bongkot mendapati dirinya tidak lagi berada di jalanan dekat rumahnya, melainkan di sebuah taman yang indah. Begitu indah. Ya, Bongkot memperhatikan sekeliling taman itu. Pepohonan dan bunga-bunga yang ada tumbuh dengan harmonisasi warna yang begitu memesona. Ada pohon yang berwarna hijau tua dengan daun-daun berwarna hijau muda. Ada yang berwarna merah berpadu kuning dan jingga. Ada yang berwarna biru bersanding nila dan ungu. Bunga-bunga bermekaran di sana-sini, bergoyang, mengangguk-angguk di belai hembusan angin semilir.
dan desir angin yang lembut itu menebar wewangian tiada terperi, seakan menguap dari putik sari bunga-bunga. Pohon-pohon dan bunga-bunga itu berseri di sepuh cahaya yang berkilau-kilauan, cahaya yang datang entah dari mana, karena setinggi mata memandang cakrawala, tak ada matahari di sana. Cahaya itu seakan muncul dari berbagai arah, menyemburat dari langit, menyeleret dari bukit, keluar dari lapisan bumi. Cahaya yang berwarna pelangi, cahaya yang teduh dan menyejukkan. Di taman itu mengalir sebuah sungai kecil dengan air berwarna putih serupa air susu. Bukan hanya serupa, tapi air yang mengalir di sungai kecil itu betul-betul air susu. Subhanallah, spontan Bongkot berucap. Di manakah hamba kini berada? Inilah Taman Karomah. Tiba-tiba suara yang begitu syahdu menjawabnya dari arah belakang. Bongkot sungguh-sungguh terkejut. Dia berbalik menghadap ke arah datangnya suara, dan Bongkot semakin dibuat terkejut. Di hadapannya berdiri seorang gadis berparas jelita dan memesona. Bagai bidadari dalam cerita-cerita negeri kayangan, begitu sempurna. Anatomi tubuhnya sangat proporsional, rambutnya tergerai hingga ke rerumputan, hitam segar mengilaukan cahaya dengan mahkota kecil di kepala. Busananya mewah bertabur berlian yang berkelap-kelip bagai bintang kejora, serta indah menawan. Siapa kau? Spontan Bongkot bertanya melepas keingintahuan. Akulah sepasang mata itu, jawab sang gadis dengan suara merdu. Kau? Ya, aku. Bagaimana mungkin? Jika kau percaya kode dan kadar, segalanya menjadi mungkin, tutur sang gadis. Jika Tuhan berfirman kun, jadi, maka fayakun, terjadilah, tambah sang gadis. Maaf, aku sungguh-sungguh tidak mengerti. Tidak semua hal harus dimengerti. Itulah hukum kehidupan dunia yang fana. Sebab tidak semua peristiwa yang terjadi melibatkan kau di dalamnya. Banyak hal terjadi dengan atau tanpa dirimu. Jadi, kau tidak perlu khawatir dengan ketidakmengertian. Kau paham? Tidak. Baiklah, aku bertanya padamu, kenapa kau terobsesi dengan sepasang mata yang kini menjelma sebagai diriku? Bongkot diam. Ia merasa tidak dapat segera menjawab. Hingga beberapa saat kemudian, kesedihan merona di wajahnya, dan tak lama ia mulai terisak. Bongkot menangis. Ya, duhai, siapapun kau adanya, dengarlah ratapan penyesalan itu. Kau menyesal? Sungguh. Kenapa? Karena aku punya pikir, tapi pikirku tak bermata. Karena aku punya hati, tapi hatiku tak bermata. Karena aku punya cinta, tapi cintaku tak bermata. Karena aku punya mata, tapi mataku tak bercahaya. Kau termasuk orang yang tidak bersyukur. Begitulah jelita. Dan kini, lihatlah butiran air mataku. Butiran air mata dari seorang lelaki pendosa, lelaki yang telah menistakan dirinya sendiri dengan kegelapan matanya. Jelata Yunadina yang menatap kefanaan penuh jumawa. Lelaki duafa yang sekarang mengemis-ngemis kemurahan kasih sayang Tuhannya. Bisakah aku datang padanya dengan jiwa yang compang-camping ini? Tuhan Maha Pemaaf dan Maha Mengetahui. Oh jelita, lihatlah butiran air mataku. Ia terus mengalir, tak akan berhenti, tak bakal berhenti, menyungai sampai seluruh hasrat dan nafsuku tenggelam, hingga jiwaku bening berkilau. Sebab hanya dalam air mata ini bebanku menjadi ringan, dan aku merasa akan dapat bertemu Tuhan.
Tuhan menerima taubat orang yang Dia kehendaki. Tuhan Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Oh jelita, perkataanmu membuatku tenang. Aku merasa terlahir kembali. Mataku kini menjadi terang benderang. Aku dapat memandang semesta dengan penuh kasih sayang. Tuhan, Tuhan, di mana Engkau? Dia lebih dekat daripada urat lehermu. Oh jelita, tiada lagi yang kurindukan kini selain cintanya. Cinta yang tumbuh dan berkembang di setiap jiwa makhluk dan benda-benda. Cinta tak berperi. Cinta yang menjadikan aku kekasihnya. Maka berbahagialah engkau. Belum sempat Bongkot kembali berkata, sang gadis tiba-tiba raib. Lalu muncul pancaran sinar yang berkilau-kilauan. Sinar itu melingkar-lingkar bagai spiral memasuki mata Bongkot. Tubuh Bongkot bergetar. Tak lama kemudian Bongkot merasakan ada satu kekuatan yang begitu dahsyat membetot dirinya masuk ke dalam sinar yang berkilau-kilauan itu. Bongkot melayang, melayang-layang, berputar-putar, hanyut mengikuti lekukan lorong yang melingkar-lingkar bagai spiral. Terus melayang, melayang-layang, terus berputar, melayang-layang dan berputar-putar. Lalu, saat sinar yang berkilau-kilauan dan melingkar-lingkar membetot dirinya berhenti, Bongkot mendapati dirinya kembali berada di jalanan dekat rumahnya. Dia mencoba mengingat-ingat apa yang baru saja terjadi. Ia teringat akan sepasang mata itu. Sepasang mata yang terlihat dari seorang wanita yang wajahnya ditutupi cadar dan seluruh tubuhnya dibalut busana muslimah. Sepasang mata yang memancarkan cahaya dengan indahnya. Sepasang mata dengan tatapan yang memesona. Sepasang mata yang penuh misteri. Dan karena itu memiliki daya tarik luar biasa. Bongkot membatin. Aku ingin sekali menanamkan sepasang mata itu di wajah putriku tersayang, Shana, Salsabila, dan Permai. Ya, saudara-saudaraku tercinta, demikian cerita sepasang mata yang menyala. Semoga kalian bergembira bersama keluarga. Terima kasih atas perhatiannya. Tabik pun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.